Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat ini adanya pandemi membuat kita semua masih belum bisa bertemu secara langsung. Namun insya Allah pembelajaran tetap dapat dilakukan dengan baik, asalkan kita tetap sehat dan tetap semangat. Karena belajar tak mengenal tempat, belajar bisa dilakukan setiap saat. Kita berdoa semoga badai pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa segera bertemu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam kesempatan ini Bu Guru akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang rasul dan pemimpin umat Islam. Beliau memiliki banyak keistimewaan, akhlaknya begitu mulia. Siapakah beliau? Betul, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang begitu mulia sehingga menjadi suri tauladan bagi umat di dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW memimpin, penduduk kota Madinah bertambah banyak. Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Banyak berdatangan para pedagang dari berbagai tempat untuk melakukan perniagaan di kota Madinah. Semua orang hidup berdampingan, penuh kedamaian. Namun, di tengah kedamaian itu terjadilah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menyuapi seorang pengemis. Nah, setiap pagi, pengemis yang sudah tua itu duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Badannya kurus, bajunya lusuh. Sesekali kepalanya bergerak-gerak, berusaha mencari suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapinya makanan setiap pagi. Ya, pengemis itu buta, dia tak bisa melihat. Untuk mengenali orang yang datang, dia biasa menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak hanya datang, beliau juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun, sang pengemis yang pada saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad SAW. Pagi itu, seperti biasa, sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat. Dia datang, kata si pengemis itu. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, Nabi Muhammad SAW menyuapkan makanan kepada si pengemis buta tersebut. Beliau memiliki kebiasaan akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan, sehingga si pengemis buta tersebut tak kesulitan mengunyah. Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad SAW. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Nabi Muhammad SAW. Kata-kata itu juga dia ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya orang yang mau menyuapinya makanan. Janganlah sekali-kali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekat, kata si pengemis itu kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang sejak kecil memiliki akhlak mulia,
tidak marah, apalagi dendam kepada si pengemis. Setiap pagi, beliau selalu datang dan menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis tersebut tanpa berkata sepatah pun. Beliau baru akan pergi setelah memastikan pengemis tersebut kenyang. Padahal setiap kali didatangi Nabi Muhammad SAW, si pengemis selalu berpesan agar beliau tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah melakukan hal ini setiap hari hingga menjelang beliau wafat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq berkunjung ke rumah putrinya Aisyah, yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad SAW yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar Siddiq. Setiap pagi, Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar Siddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk dia berikan kepada pengemis itu. Abu Bakar Siddiq mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Si pengemis buta itu merasa heran, karena yang menyuapinya makanan adalah orang yang berbeda. Suara langkah kaki, cara menyuapkan makanan berbeda dengan orang yang biasanya. Pada suapan pertama saja, si pengemis justru marah kepada Abu Bakar Siddiq. "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku," kata si pengemis. "Aku orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar Siddiq. "Bukan, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku," kata si pengemis dengan suara ketus. "Jika benar kamu yang biasa menyuapiku, tidak akan susah aku mengunyah makanan ini. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu, barulah kemudian dia menyuapiku dengan makanan itu," kata si pengemis dengan nada kesal. Abu Bakar Siddiq tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis buta itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku ini sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Nabi Muhammad SAW." Betapa terkejutnya si pengemis buta begitu mendengar cerita Abu Bakar Siddiq. Ia baru tahu bahwa pria baik hati yang biasa datang dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang selama ini paling dia benci. Dia pun menangis karena menyesal selalu mencaci, menghina dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Sementara tak pernah sekalipun Nabi Muhammad SAW marah kepada si pengemis itu. Padahal setiap kali beliau datang menyuapinya, bukannya mendapat ucapan terima kasih, melainkan hinaan yang diterima. Sejak itu, si pengemis buta tersebut akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar Siddiq. Dia memeluk agama Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Demikian anak-anak, kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada pengemis buta yang membencinya. Beliau mengajarkan kepada kita betapa sikap kasih sayang, kelembutan akhlak, dan budi pekerti yang baik akan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Semoga kita semua bisa meneladani sikap-sikap terpuji yang beliau miliki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.